Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam yang mulia ini, di bulan yang mulia dan di tempat yang mulia pula, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita menjalankan ibadah sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mempunyai keinginan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Ada keinginan yang bersifat duniawi, ada keinginan yang bersifat ukhrawi. Keinginan yang bersifat duniawi, misalnya kita pengen punya rumah, pengen punya kendaraan yang bagus. Bagi orang yang belum berkeluarga, pengen punya anak, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun keinginan yang bersifat ukhrawi, kita pengen bisa pergi haji dan umroh. Kita pengen suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Kita pengen ketika di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan-keinginan manusia yang hidup di dunia ini. Lalu bagaimana agar keinginan-keinginan tersebut bisa terwujud dan terrealisasi? Maka oleh karena itu, untuk meraih keinginan yang bersifat duniawi, maka orang itu harus bekerja. Apabila kita pengen punya rumah, maka kita harus kerja keras, menabung, dan ketika sudah mempunyai uang, lalu kita belikan rumah. Bagi saudara-saudara kita yang belum menikah dan pengen punya anak, maka dia harus melangsungkan akdu nikah atau pernikahan. Adapun keinginan-keinginan yang bersifat ukhrawi, cara meraihnya adalah dengan cara beribadah yang sungguh-sungguh, beribadah dengan ikhlas, dan memperbanyak amal soleh, sehingga keinginan yang bersifat ukhrawi tersebut dapat diraih. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Itulah cara bagaimana kita meraih keinginan dan mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Apakah dengan ikhtiar dan usaha yang kita lakukan itu sudah cukup? Tentu tidak. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar yang bersifat zahir. Ada ikhtiar yang bersifat batin yang kita harus lakukan. Karena bagaimanapun sehebat apapun manusia, kita tidak mampu untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut apabila Allah tidak mewujudkan atau Allah tidak meridhoi keinginan-keinginan tersebut. Maka oleh karena itu, agar keinginan-keinginan tersebut dapat terwujud dan terrealisasi, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku pasti akan kabulkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah sudah berjanji, apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan kabulkan. Persoalannya adalah kapan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam bentuk apa Allah mengabulkan doa-doa kita? Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Pasti semua doa yang dipintakan oleh kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita justru yang tidak faham apakah doa kita sudah dikabulkan atau belum. Maka oleh karena itu, marilah kita simak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa memahami bahwa doa kita tidak harus diwujudkan seperti keinginan kita. Allah punya cara tersendiri bagaimana mewujudkan doa-doa kita. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah fiha ihda thalathin imma an tu'ajjila lahu da'watuhu wa imma an yaddakhirha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i bimithliha." Seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam doanya tidak ada muatan dosa dan juga tidak ada upaya untuk memutuskan tali silaturahim, maka Allah pasti akan mengaruniakan dengan salah satu di antara tiga cara. Inilah cara Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu. Terkadang Allah akan mengabulkan doa kita langsung. Misalnya seperti saat ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan, menjaga dan menjauhkan dari virus COVID-19. Lalu kita diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari virus, maka itu artinya doa kita dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang doa kita ditunda, dipending, tidak dikabulkan saat itu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu maslahat dan manfaat apabila doa kita itu dikabulkan saat itu. Kalau boleh saya ibaratkan, kita punya anak usia SD, lalu minta untuk dibelikan motor.
tentu sebagai orang tua yang bijaksana, keinginan itu tidak harus diwujudkan. Nanti kalau sudah SMA, sudah punya KTP, sudah punya SIM, maka pasti orang tua akan mengabulkan permintaan anaknya. Artinya permintaan anaknya itu tidak harus diberikan saat itu, karena itu madorotnya akan lebih banyak. Begitu pula ketika kita meminta sesuatu, belum tentu saat itu Allah kabulkan, karena Allah yang lebih tahu maslahat dan manfaat apabila doa kita dikabulkan saat itu. Maka Allah pending suatu saat ketika waktu sudah memungkinkan, maka Allah pasti akan mengabulkan keinginan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada juga Allah mengabulkan doa kita tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau boleh saya ibaratkan, kita berdoa buat anak kita agar suatu saat menjadi dokter setelah lulus kuliah tentunya. Anak pertama kita pengen menjadi seorang dokter. Ternyata Allah mengabulkan, yang dikabulkan bukan anak yang pertama, tapi anak yang nomor 3 misalnya. Itu artinya bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah yang lebih tahu bagaimana bentuknya. Maka oleh karena itu, apabila ini yang kita bisa fahami, maka kita tidak akan berputus asa dan mengeluh tentang doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Terkadang Allah tidak mengabulkan doa hambanya itu ketika masih hidup di dunia, tetapi nanti ditunda. Nanti setelah di akhirat Allah akan kabulkan doa-doa kita yang ketika di dunia belum dikabulkan oleh Allah. Berupa apa? Berupa ganjaran pahala yang begitu banyak, yang begitu besar. Lalu barangkali kita bertanya-tanya, ini pahala apa? Ini ganjaran apa? Rasanya ketika aku di dunia ibadah aku biasa-biasa saja, tetapi kenapa aku mendapatkan pahala yang begitu besar, yang begitu banyak? Lalu malaikat pun akan menjawab, inilah pahala dan ganjaran doa-doamu ketika di dunia Allah belum mengabulkan. Maka saat ini Allah mengabulkan doa-doamu berupa ganjaran dan pahala yang begitu besar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i bimithliha. Terkadang Allah mengabulkan doa kita yaitu dengan cara menghindarkan kita dari mahara bahaya dan musibah yang begitu besar. Ketika kita pulang kampung bawa kendaraan, tiba-tiba di jalan tol ada kecelakaan beruntun, semuanya meninggal, tapi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah itu. Kita selamat dalam keadaan sehat walafiat. Itu pun adalah berkat doa-doa kita yang kita panjatkan. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, teruslah berdoa, karena tidak ada satupun doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita mau jujur, sekarang kita bandingkan, lebih banyak mana doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta. Bandingkan saat ini saja, saat ini berapa banyak nikmat Allah yang bisa kita rasakan. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ketika kita bangun tidur, mata kita bisa terbuka dan bisa melek. Padahal kita tidak minta dan kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan penglihatan kita bisa melihat. Ketika kita bangun tidur, telinga kita bisa mendengar.
Ketika kita bangun tidur, lisan kita, mulut kita masih kita bisa pergunakan untuk berbicara. Ketika bangun tidur, tangan kita masih bisa kita gerakkan untuk bekerja. Ketika bangun tidur, kaki kita masih bisa kita gunakan untuk melangkah. Bukankah itu karunia yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta, tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah kasih itu. Sekarang kita bandingkan, lebih banyak mana doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah dengan nikmat yang kita rasakan saat ini. Belum lagi ginjal kita, jantung kita yang masih berfungsi. Berapa uang yang harus kita keluarkan ketika jantung kita bermasalah, ketika ginjal kita bermasalah. Tetapi itu semua tidak kita minta kepada Allah, tapi Allah berikan langsung. Maka oleh karena itu, apabila kita mampu membandingkan ini antara doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta, tentu jawabannya lebih banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tanpa kita minta, tapi Allah langsung berikan kepada kita. Lalu masihkah kita mengeluhkan doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau barangkali kita berputus asa, sudahlah, karena doa saya belum dikabulkan oleh Allah, buat apa saya berdoa? Karena toh tidak dikabulkan. Maka oleh karena itu, apabila kita mampu membuka mata kita, membuka mata hati kita, lalu membandingkan antara doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta, maka kita akan selalu dan selalu berdoa terus menerus tanpa meninggalkan doa kita. Karena doa kita yang kita panjatkan adalah sebagai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Artinya bahwa kita teruslah berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.